Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pengenal diri, nama saya Ramadhan dengan NPM 225501002. Di ini saya akan bahas tentang NLP pada studi independen Machine Learning Pad Bangkit Academy. Oke, mungkin ini sedikit overview mulai dari machine learning, NLP, dan cara kerja NLP, implementasi NLP, project capstone, timeline, pengalaman capstone, dan kesimpulan. Jadi yang pertama itu Bangkit Academy dirancang untuk menyiapkan siswa dengan keterampilan dalam dunia teknologi. Di Bangkit sendiri terdiri dari 3 learning pad, di mana saya mengambil learning pad machine learning yang berkaitan dengan kecerdasan buatan serta dasar-dasar pengembangan model machine learning. Kemudian untuk metode belajar sendiri itu menggunakan decoding dan Coursera, kemudian ada IRC session dan weekly consultation bersama mentor. Kemudian untuk ML sendiri, ML itu merupakan machine learning untuk mempelajari bagaimana cara buat mesin dapat belajar selayaknya manusia dan harus dikembangkan sesuai etika yang berlaku, sebab jika tidak dikembangkan sesuai dengan etika yang berlaku maka machine learning dapat menjadi pedang bermata dua yang akan merugikan kita. Di sini ada banyak cabangnya, itu ada deep learning, algorithm learning, improve, analyze, autonomous, kemudian neural networks, classification, data mining, dan AI. Jadi machine learning dikembangkan berdasarkan algoritma pembelajaran terus-menerus hingga nanti mesin itu dapat mengenali pola dan dapat melakukan analisis terhadap pola yang ada. Dan dengan machine learning juga kita dapat melakukan otomasi atau otomatisasi. Kemudian dasar dari machine learning itu sendiri meniru dari cara kerja otak kita, itu jaringan syaraf tiruan. Kemudian machine learning itu erat kaitannya dengan data juga. Kita memerlukan data yang besar, banyak, dan bersih untuk bisa mengembangkan model machine learning yang bagus. Oke, untuk selanjutnya itu ada NLP. NLP itu merupakan Natural Language Processing, di mana NLP ini dimanfaatkan untuk bisa untuk membuat komputer dapat memahami, menganalisis, dan menghasilkan bahasa selayaknya manusia. NLP sendiri, jika kita lihat dari diagram Venn ini, itu merupakan bagian dari AI dan beririsan juga dengan deep learning. Jadi NLP ini dapat digunakan untuk mengenali pola dalam teks, atau mungkin audio atau video. Tapi seringkali digunakan dalam teks. Contohnya ini, cara kerja NLP itu manusia itu berbicara ke mesin, kemudian mesin itu bisa menangkap audio atau teks, kemudian dia bisa mengkonversi dari audio ke teks, kemudian mesin itu memproses data teksnya itu, kemudian bisa sebaliknya data to audio atau ya seperti itu, atau biasanya digunakan dalam mengenali sentimen positif, sentimen negatif, atau mengenali bahasa dalam suatu dokumen. Contohnya ini, implementasi NLP itu bisa penerjemahan, kemudian ada informasi, kemudian ada sentimen analisis seperti apakah film ini bagus, jika bagus apa keywordnya, kemudian jika tidak bagus itu seperti apa persebarannya, kemudian ada ekstraksi informasi seperti yang saya bahas tadi. Misal pada dokumen PDF kita punya bab 1 membahas tentang machine learning, itu kita bisa memanfaatkan NLP ini untuk bisa mengenali seperti melakukan summarize atau meringkas apa yang ada di dalam dokumen itu. Kemudian juga bisa melakukan question and answering, itu untuk yang lebih advance-nya seperti ChatGPT atau Gemini AI, atau mungkin Copilot yang tingkatan datasetnya itu udah lebih besar, sehingga kategorinya itu bukan NLP sederhana lagi, tapi sudah masuk ke kategori LLM atau Large Language Model. Ini contohnya tadi, jadi dari NLP itu bisa dikenali teks, video, audio, gitu, atau dari suatu dokumen, dan kita bisa melakukan uh, ekstraksi entitas, analisis sentimen, pemrosesan bahasa, seperti mungkin dari bahasa Indonesia ke Inggris, atau Inggris ke Indonesia, atau Jepang ke Indonesia, atau semacamnya. Kemudian ada
pengklasifikasian topik. Misal kita memiliki sebuah akun yang besar gitu, akun Instagram atau akun apapun itu, komentar itu dapat diklasifikasikan berdasarkan topiknya. Misal ini terkait topik teknologi, atau mungkin ini terkait topik ekonominya, atau topik apa namanya, budayanya begitu. Kemudian ada relationship extraction, ini juga agak berkaitan dengan sentiment analysis tadi, seperti ada kata-kata tertentu, misal eh, terdapat film yang bagus dan di situ terdapat sentimen positif, wah film ini bagus, terdapat kata kunci bagus. Bagus itu seperti berelasi dengan eh, sentimen positif. Sedangkan jika ada keyword atau kata kunci jelek, itu cenderung ke arah sentimen negatif. Oke, ini untuk project kami kemarin itu berjudul Maskop. Maskop ini kami gunakan untuk mengklasifikasikan jamur. Ini untuk project timelinenya, dan ini untuk anggota timnya ada saya, Haikal, Alexis, Adit, Ray, Iqbal, dan Gaby. Kami memiliki komposisi tim 3 machine learning, 2 mobile development, dan 2 cloud computing. Ini untuk tampilan project kami. Ini bagian welcome, bagian awal, kemudian sign up, login, home, analyzer untuk fitur utama, dan result. Home ini berisikan ensiklopedia jamur. Kemudian ini untuk profil, terdapat fitur dark mode, dan ini history. Untuk pengalaman capstone sendiri, kami alhamdulillah berhasil mendapatkan top 50 dari 644 tim untuk batch ini. Kemudian kita lanjut ke bagian coding mungkin. Oke, jadi di Bangkit sendiri itu ada modul yang membahas terkait NLP. Ini di bagian deep learning specialization, itu salah satu topiknya adalah NLP, dan ini adalah labnya. Jadi untuk pembelajaran NLP sendiri dimulai dari membangun kosakata atau vocabulary. Kemudian di sini bisa kita lihat ada sentence, contohnya itu I love my dog, I love my cat. Dan kita melakukan vektorisasi terhadap ini dan membangun vocabnya atau kosakatanya. Kemudian di sini kita bisa melihat untuk kata yang kita tambahkan itu seperti diberikan indeks. Ini contohnya, my itu diberikan indeks 0, love itu indeks 1, I itu indeks 2, dog itu indeks 3, dan cat itu indeks 4. Kenapa dimulai dari 0? Karena pemrograman dimulai dari 0. Kemudian ini kita bisa menambahkan sentence itu kalimat lain. Kita bisa notice kalimat kata baru di vocabnya, dan itu dapat diadaptasi oleh codingan ini. Di ini contohnya tadi, di sini cuma sampai 4, di sini ada 5. Ya, di sini ada U. Di ini dia seperti memecah sebuah kalimat menjadi beberapa kata, dan itu disimpan dalam indeks. Kemudian ini kita juga dapat menggunakan padding untuk bisa merapikan itu. Sebab dalam pemodelan biasanya ukuran itu sangat krusial. Sebab komputer itu dia mengenali angka, bukan mengenali huruf ini secara benar-benar huruf ini gitu. Jadi terkadang kita perlu menambahkan padding agar setiap sentence itu dapat dikenali oleh komputer. Misalkan kita punya kalimat saya makan bakso, itu kan terdapat 3 kata. Nah, kemudian ada kalimat lain, saya makan bakso dengan jus jeruk gitu. Itu kan ada berapa kata itu? Ada 6 kata. Jadi jika kita tidak memberikan padding pada 2 sentence atau 2 kalimat itu akan membuat mesin learning-nya tidak dapat memahami polanya. Jadi kita perlu menambahkan padding terkadang. Jadi padding itu kita bisa mengisi dengan indeks 0000. Seperti pada pengolahan citra itu ada
apa namanya, ada padding diberikan di tepi-tepinya agar nanti ukurannya bisa sama. Itu bermanfaat jika kita bekerja dengan bermacam ukuran kalimat, juga termasuk pada citra tadi. Ini contohnya tadi, misal I love my dog, itu kita dapat menampilkan ini indeksnya. I itu 6, love itu 3, my itu 2, dan dog itu 4. I love my cat itu 6, 3, 2, 10. Catnya pada indeks 10. Ini seperti di sini. Kemudian kita bisa melakukan mapping, contohnya itu you love my dog, itu indeksnya 5, 3, 2, 4. Ini tadi padding yang saya bahas. Nah, di sini contohnya, contoh kasusnya itu jika kita memiliki sentence yang uh, ukurannya itu berbeda. Sebab kan dalam kalimat itu tidak selalu 3 kata, tidak selalu 4 kata, tapi bisa beragam. Karena itu kita perlu menambahkan padding. Padding itu ini yang bagian 0000 ini. Ini agar ukuran dari matriksnya itu sama, dan itu mempermudah kita dalam pengerjaan machine learning. Oke, ini contoh lainnya, ini ada tokenizing untuk sarcastic articles. Jadi dengan ini kita dapat mendeteksi apakah sebuah pesan itu sarkas atau tidak. Dengan di contoh ini menggunakan contoh yang dari dataset yang sudah ada, bisa kita cek aja di sini. Kita ingin ngecek, kita bisa melakukan vektorisasi preproses dulu. Nah, di sini nanti akan ada indeks yang dapat disimpan. Dan ini adalah paddingnya agar semua ukurannya sama setiap elemen matriks ini. Kemudian bagian jadi di sini kita memanfaatkan library ini pada umumnya. Itu ada library CSV. CSV itu merupakan format comma separated values, di mana biasanya nilainya itu terdapat baris dan kolom seperti di Excel, tetapi yang memisahkannya bukanlah table, melainkan koma. Jadi biasanya terdapat, misal saya punya seperti, mungkin saya tuliskan di sini saja. Misal nama NPM jurusan. Nah, ini merupakan kolom judulnya, kolom judulnya, kemudian di sini ada baris-baris nilainya. Misal nama saya Raihan, kemudian NPM 20, kemudian jurusan saya TI misalnya. Kemudian di bawahnya ada lagi nama nanti, nama orang lain. Ya, seperti itu untuk comma separated values. Kemudian untuk pandas sendiri itu biasanya digunakan untuk mengolah data numerik. Ini juga di data frame, biasanya menggunakan data frame, menggunakan pandas. Kemudian untuk NumPy sendiri untuk numerik. Kalau TensorFlow ini untuk machine learning nanti. Dan ini contohnya tadi. Ini kita memisahkan data dari file dulu dengan codingan ini. Jadi di sini kita open dulu filenya, kemudian kita read. Kemudian ini file ini alias saja, jadi kita bisa sesuaikan sesuai kebutuhan. Text readernya kita simpan dengan, kita baca menggunakan CSV ini. Jadi file itu formatnya CSV kebetulan. Jadi kita menggunakan CSV reader agar semua data yang ada di file itu dapat diterima atau dibaca oleh Python ya. Oke, mungkin itu. Selanjutnya di sini akan terlihat there are Cyclone and apa itu namanya? Ada 2225 sentence di dataset ini. Kemudian pada kalimat pertama itu terdapat 737 kata, kemudian terdapat 2225 labels dalam datasetnya. Nah, ini untuk labelsnya itu ada tech, business, sport lagi, entertainment.
Dan begitu, kemudian kita bisa standarisasi fungsinya stop words. Ya, jadi ini kita list dulu, kemudian kita standarisasi agar ini bisa menjadi lowercase semua, agar kita mempermudah kita untuk melakukan proses nanti pada teksnya. Ini contohnya, jadi kalau misal uh, hello, we're just about to see this function in action. Nah, jadi bagian-bagian stop words itu akan distandarisasi dan jadi hilang, kemudian seluruh kalimatnya itu akan menjadi dalam lowercase atau huruf kecil. Huruf kecil dan huruf kapital dalam ini sangat berpengaruh, jadi kenapa kita memerlukan standarisasi untuk NLP ini. Kemudian kita melakukan fit vectorizer, kemudian oke, ini contoh padded sequence-nya. Ini tidak tertampilkan semua karena dia ada banyak, sehingga di sini dibatasi dengan titik-titik. Kemudian ini sequence-nya itu urutannya ada indeks sport itu indeks ini tag ini indeks 3, bisnis ini indeks 1, dan seterusnya. Kemudian oke, ini dahulu. Ada lagi lab lainnya itu membahas tentang reviews. Ini tadi yang berkaitan dengan sentiment analysis yang saya bahas di awal. Seperti itu, kita bisa mengambil data dari suatu film, misal review dari IMDb, itu web yang membahas review film kalau tidak salah. Jadi contohnya ini akan kelihatan di sini ada untuk data ini sepertinya ini datanya JSON, bukan CSV seperti yang sebelumnya tadi. Di sini ada autornya, ada titlenya, kemudian ada book title gitu. Kalau buat buku seperti itu. Kita melakukan split dulu untuk memisahkan data setnya agar tidak bercampur seperti tadi. Nah, ini contohnya kita mengambil kata train, kita ambil 4 bagi 4 baris gitu, 4 contoh training. Dan ini adalah example hasil output ini. Ini untuk contoh. Itu contoh sequence lagi nih untuk kardinalitas dan jika kita ingin mengenerate suatu kata, kita perlu melakukan step ini. Kemudian ini kita coba contoh. Ini menggunakan layer layer sekuensial, input, kemudian ada embedding, pattern, dance. Kemudian kita melakukan train model, dan sini kita ini ya, karena pada kasus ini kita menggunakan mencari dua bentuk gitu, ya atau tidak. Jadi kita bisa menggunakan uh, loss binary, kemudian optimizernya Adam, kemudian di sini fungsi aktivasinya sigmoid. Itu cocok digunakan untuk kasus klasifikasi biner. Dalam kasus ini kan tadinya kita mau mencari sentimen positif atau negatif.
seperti itu. Kemudian eh, kita bisa memproyeksikan hasil dari ini, tapi di sini tidak ada karena mungkin saya melakukannya di lokal. Kemarin itu terdapat lab dari pesertanya yang bisa menampilkan visualisasi. Ini contohnya tadi binary classifier with the sarcasm dataset. Ya, untuk ininya tidak jauh beda. Untuk ini kasusnya adalah JSON file. Jadi di sini di read, ini R ini read SF, dan di load, kemudian sentence label, diinisialisasi, kemudian ada headline, eh, kemudian ini untuk ngecek apakah dia sarkas atau tidak. Ini untuk training size, vocab size, max length, dan embedding dim. Kita melakukan split dulu, split dataset untuk memisahkan sentence yang di train dan sentence yang di test menggunakan list dan range. Range pada Python seperti ini dari 0 hingga ke training size. Kemudian kita vektorisasi agar dapat menghasilkan angka-angka ini, indeks-indeks ini. Jadi dari teks tidak lagi dalam bentuk teks, tapi dalam bentuk angka-angka elemen matriks. Kemudian di sini kita memanfaatkan global average boolean one dimension karena ya ini kasusnya untuk kasus NLP yang ini itu cocok digunakan dibanding menggunakan Python layer. Oke, itu untuk bagian atas. Kemudian bagian bawah kita build modelnya seperti tadi. Kita embedding, kemudian global average boolean, kemudian dense layer, dan jangan lupa activationnya itu sigmoid. Kemudian ini di compile dan di hasilnya creationnya itu lumayan tinggi, kemudian kita bisa visualisasikan, bisa kelihatan untuk grafiknya seperti ini. Untuk membuka filenya, kemudian mendapatkan word listnya. Oke, ini memang overfitting ya, kelihatan ini di sini. Fallacy-nya tinggi, valokasinya rendah, akurasinya ketinggian, tapi validation akurasinya masih underfitting, sedangkan ini overfitting. Oke, ini untuk langkah lanjutannya. Nah, di sini ketika subwords itu ditampilin seperti ini, ada berbagai macam huruf, mulai dari satu karakter hingga bentuk kata, ada rectable, romantic clearly, untuk paddingnya tadi. Oke, mungkin gitu. Jadi seperti itu untuk pembahasannya. Sini ada LSTM, long short term memory, sehingga dia bisa menyimpan kata sebelumnya dan hasil jika kita melakukan apa namanya uh, generate untuk NLP-nya itu akan lebih bagus hasilnya dibanding tanpa menggunakan LSTM. Kemarin itu.
Ini untuk nilai korelasinya atau untuk tadi itu jaraknya ke suatu huruf itu ada negatif ada positif. Bentar, kemarin itu apa ya? Nah ini contoh generating text-nya, hasil generate text menggunakan NLP. Tapi ini terlihat ada seperti ada pengulangan kata ya. Seperti untuk bisa menghasilkan model yang bagus perlu lebih banyak dataset dan datasetnya kalau bisa yang bersih, sebab jika masih belum begitu bersih datanya kita perlu melakukan pre-process dulu untuk membersihkan datanya agar nantinya data itu bisa menghasilkan generate yang lebih bagus. Ini contohnya tadi, ini contohnya RNN, ini lebih advance lagi nih, dia seperti menghubungkan kata-kata sebelumnya dan cari konteksnya sehingga hasilnya itu akan lebih bagus. Bahkan di sini seperti bisa melakukan generating text, dan ini juga merupakan dasar dari model-model LLM seperti GPT atau model-model lainnya. Tapi untuk video ini saya tidak bisa membahas se-advance itu sebab saya belum sampai ke tahap yang LLM. Mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Terima kasih. Mohon maaf atas kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.